Jadi di profesi dietitian itu tidak ada skripsi. Wow. Oke teman-teman, sekarang gantian Mbak Tias yang akan menceritakan mengenai profesi gizi di Poltekkes Kemenkes Semarang. Gimana Kak? Bisa diceritain sedikit sharing-sharing mengenai Pengalamannya ya. Iya. Oke, jadi profesi dietitian itu adalah profesi lanjutan setelah sarjana terapan gizi maupun sarjana gizi. Jadi satu level di atasnya sarjana gizi dan sarjana terapan gizi itu dietitian gitu. Dan dietitian yang udah lulus uji kompetensi dietitian itu namanya registered dietitian. Gitu. Nah, apa sih kompetensi yang dimiliki oleh seorang dietitian? Itu hampir sama seperti nutrisionis atau sarjana terapan gizi dan sarjana gizi ya. Tetapi di sini memang registered dietitian itu lebih menangani ke penyakit yang lebih kompleks, lebih gitu. mendalam seperti itu Ya, dan lebih penyakit yang kritis gitu. Dan keutamaannya satu lagi, seorang registered dietitian itu bisa membuka praktek sendiri gitu. Jadi kayak kalau dokter itu membuka praktek dokter sendiri gitu. Kayak dokter gigi kayak gitu ya Kak. Ya, nah itu. Jadi keutamaannya memang di situ. Oke Kak, untuk syaratnya apa aja yang harus dicapai nih untuk bisa mendaftar di profesi gizi sendiri? Jadi untuk teman-teman semua, dari pengalaman aku kemarin ya untuk mendaftar jadi mahasiswa profesi dietitian Poltekkes Semarang, yang pertama harus melakukan pendaftaran secara administratif. Jadi nantinya ada beberapa dokumen yang harus dipenuhi yang kalian harus kumpulkan ke Poltekkes Kemenkes Semarang gitu. Dokumennya nanti aku cantumkan, kurang lebihnya itu ya seperti itu kalau belum ada perubahan ya. Dan setelah melakukan administratif, nantinya kalian juga akan mengikuti ujian. Soalnya itu semacam seperti uji kompetensi. Seperti uji kompetensi. Ya, jadi semacam studi kasus gitu soalnya. Selain itu juga ada tes psikotes. Jadi dia semacam kayak deret angka, terus gambar-gambar gitu juga ada di soal itu. Setelah ujian tadi, nanti kalian akan diberikan pengumuman apakah kalian lolos atau tidak. Oke, jadi kalau misalkan kalian udah dinyatakan lolos, nanti kalian melakukan pembayaran. Nah, setelah pembayaran sudah ditetapkan menjadi mahasiswa profesi dietitian gitu. Apakah ada masa orientasi Kak pada saat masuk di profesi gizi itu? Jadi karena aku angkatan pertama ya, masa orientasi itu ya hanya sebatas perkenalan. Jadi di sini ada BEM gitu ya. Iya, ada DPR. Itu disampaikan atau dikenalkan ke kami mahasiswa baru gitu. Oke, jadi 2 bulan pertama masuk kuliah itu diisi dengan matrikulasi. Apakah itu? Matrikulasi itu semacam pemantapan materi tapi dikhususkan untuk sarjana terapan gizi. Oh gitu ya Kak. Jadi apakah beda sarjana gizi dan sarjana terapan gizi? Ya, jadi kan kamu sudah menyampaikan ya, karena sarjana gizi itu secara teoritis itu lebih mendalam. Jadi sarjana terapan gizi itu istilahnya untuk menyetarakan dengan sarjana gizi gitu. Jadi diperlukanlah matrikulasi. Nah, untuk materi-materinya apa saja itu bisa ditampilkan di sini, akan dipelajari secara lebih mendalam oleh sarjana terapan gizi gitu. Berarti semacam penyetaraan ya Kak, ilmunya gitu ya? Ya, secara teorinya terus yang sarjana gizi selama 2 bulan ngapain gitu kan. Nah, selama 2 bulan itu yang sarjana gizi bisa ikut, bisa enggak gitu, asalkan ilmu-ilmu yang udah diberikan waktu sebelum lulus sarjana gizi itu masih inget gitu. Masih bisa dikuasai gitu ya Kak. Jadi itu juga digunakan sebagai bekal ketika nanti akan praktek ke lapangan gitu. Oke
Oke Kak, untuk setelah martikulasi itu tahap selanjutnya belajar apa aja Kak? Jadi yang pertama tuh ada orientasi dan pemantapan materi. Itu sebagai pembekalan kita sebelum kita terjun ke praktek lapangan gitu. Dan itu diisi oleh praktisi yang sudah bekerja. Jadi mereka bukan hanya menerangkan secara teoritis, tapi mereka juga berbagi pengalaman mereka ketika mereka bekerja gitu. Terus setelah itu juga diberikan materi tentang diet dan diet suplementasi dan pangan fungsional. Dan itu digunakan sebagai bekal ketika kita praktek di rumah sakit itu untuk membuat modifikasi makanan enteral dengan berbasis pangan fungsional itu. Dan selain itu juga bisa digunakan untuk bekal ketika kita praktek di puskesmas. Jadi saling ini ya Kak, saling berhubungan seperti itu ya. Terus juga ada materi mengenai penyakit tidak menular. Nah, itu digunakan untuk bekal kita ketika menyusun artikel penelitian. Jadi di profesi dietitian itu tidak ada skripsi. Wow. Ya, jadi isinya hanya praktek dan hasil akhirnya itu ada artikel penelitian. Dan artikel penelitian ini berfokus pada penyakit tidak menular sindrom metabolik. Nah, apa sih Kak sindrom metabolik itu? Oke, buat kalian yang belum tahu sindrom metabolik itu apa, jadi sindrom itu artinya kumpulan, metabolik itu metabolisme gitu. Jadi kumpulan dari beberapa gejala metabolis gitu. Contohnya ciri-cirinya itu ada dia mengalami obesitas. Obesitas khususnya obesitas sentral. Jadi diukurnya dari lingkar pinggang gitu. Terus juga dia mengalami hipertensi, diabetes. Terus juga ada dilihat dari nilai asam urat gitu. Jadi kumpulan dari beberapa gejala itu jadi satu namanya sindrom metabolik gitu. Kompleks ya Kak? Ya. Selanjutnya itu dilanjutkan dengan praktek. Kalau aku langsung ke praktek rumah sakit, tapi ada temen itu prakteknya di masyarakat dulu. Kayak rolling gitu. Jadi nggak semuanya tuh sama gitu. Jadi kalau aku berdua sama kelompok aku kan dibagi kelompok gitu, berdua-dua itu kebetulan kebagian ke rumah sakit dulu gitu. Di rumah sakit itu selama sekitar 4 bulan. Jadi 3 bulan itu ke pasien, ya 1 bulannya itu ke penyelenggaraan makanan di rumah sakit gitu. Dan selama aku kuliah S1 itu tidak selama itu. Jadi itu perbedaan profesi dietitian itu memang lebih banyak ke prakteknya gitu. Jadi lebih banyak menemui berbagai kasus gitu. Dan kalau S1 itu dia kasus mendalamnya itu cuma 1 ataupun 2, tapi kalau di profesi dietitian itu setiap minggu harus mencari kasus mendalam 1 gitu. Jadi kalau kamu udah pernah PKL belum? Belum, ini belum ya? Ini mau semester depan tapi ada COVID. Doain ya teman-teman biar PKL. Ya, jadi kalau PKL itu harus mencari kasus mendalam dan kasus harian. Kasus mendalam itu 1 pasien itu dari assessment, dari mengkaji penyakitnya apa gitu, ditanya riwayatnya gitu, sampai nanti kita memberikan intervensi makan sebanyak 3 hari gitu. Kita kayak ngasih makanan sendiri gitu ya Kak? Iya, sama kayak ketika PKL gitu. Nanti kalian memberikan makanan ke pasien itu ya sesuai dengan modifikasi yang kalian buat gitu. Jadi kalian harus koordinasi dengan pramusaji yang memberikan atau mengantarkan makanan gitu. Jadi kalau misalkan kalian itu pengen nasinya itu nggak full gitu, kalian bikin sendiri gitu. Jadi memang itu udah rencana kalian, tapi sebelumnya memang sudah dikonsultasikan dengan ahli gizi ruangan.
berarti disesuaikan penyakitnya juga ya. Ya di rumah sakit juga ketemu banyak teman-teman gitu, jadi senangnya itu juga bisa menambah teman dari kampus lain gitu. Sama-sama PKL ya Kak. Iya betul sekali. Terus juga selain itu setelah tadi di klinis ya, setiap minggunya harus presentasi kasus mendalam gitu. Dan itu selama 2 bulan, sebulannya lagi baru difokuskan untuk penelitian tadi itu yang sindrom metabolik gitu. Nah setelah itu baru masuk ke penyelenggaraan makanan. Nah penyelenggaraan makanan itu isinya tentang kita belajar pengadaan bahan makanan, gimana caranya ngitung stok bahan makanan, terus MMPM ya Kak? Iya betul sekali, menghitung jumlah makanan pada hari itu, berapa pasien, yang diet itu berapa, yang lunak itu berapa gitu. Kita diajari di situ, terfokuskan ke manajemen penyelenggaraan makanannya. Setelah itu baru praktek ke puskesmas. Dan di puskesmas kita belajar lebih terfokuskan kepada masalah gizi daur kehidupan. DDK ya Kak? Ya, jadi kayak balita, lansia, bayi, ibu hamil gitu. Nah itu didapatkan dari keseharian kita mengikuti ahli gizi puskesmas, baik itu di posyandu, sosialisasi ke anak-anak sekolah, penjaringan anak sekolah. Terus itu jadi kita bisa melihat gitu masalah yang banyak terjadi di masyarakat itu apa. Itu. Selain itu juga kita melakukan promosi kesehatan. Nah, promosi kesehatan itu dilakukan di sekolah-sekolah tadi itu dan juga melalui siaran radio di Semarang gitu. Jadi kita memang dituntut bisa berkomunikasi ya Kak? Karena kan langsung terjun ke lapangan, berkorelasi dengan berbagai pihak gitu ya Kak, biar tidak terjadi miskomunikasi sendiri. Iya gitu. Dan setelah itu kita masuk ke praktek yang manajemen penyelenggaraan makanan gitu. Tadi kan yang di rumah sakit sudah tuh sebulan. Nah itu ditambah lagi praktek namanya catering mandiri. Jadi kita diajarkan kayak mensimulasikan kalau kita membuka catering itu namanya apa gitu, visi misinya apa, terus berapa banyak kebutuhan tenaga kerja yang dibutuhkan. Nah itu juga tercantum dalam laporan catering mandiri gitu. Selain itu juga kita praktek langsung mencari pasien yang dari puskesmas itu, kita kasih makanan yang kita masak sendiri sebanyak 3 hari, seharinya 1 kali gitu. Nah dari situ nanti kita akan melihat perbedaannya, apakah ada perbedaan konsumsi sebelum kita intervensi ataupun sesudah itu bagaimana, ada perbedaan atau tidak gitu. Selain catering mandiri juga ada namanya catering asrama. Kemarin aku prakteknya itu di Semesta, Sekolah Semesta Semarang. Jadi di sana kan sekolahnya internasional. Favorit ya Kak? Internasional gitu ya. Dan juga muridnya itu karena internasional banyak dari berbagai negara. Jadi menunya pun bisa disesuaikan gitu. Kayak spaghetti gitu ya Kak. Jadi menu barat-baratan gitu ya. Ya di situ juga mereka menyediakan gitu. Dan di sana kita laporannya yang menganalisis apakah penyelenggaraan makanan di sana sudah sesuai dengan teori yang ada atau belum gitu. Dan sama juga di catering komersial, itu aku dulu sama prakteknya di Sono Kembang. Sama ya Kak? Ya, cuma memang di sini seperti mencari kesenjangan yang ada gitu, dicocokkan apakah teori yang ada itu sudah sesuai yang dilakukan, sudah sesuai belum sama yang dilakukan gitu. Kalau belum, diberikan solusi sebaiknya gimana gitu, jadi ada penyelesaiannya gitu. Nah itu selama sebulan praktek 3 penyelenggaraan itu. Setelah itu
udah selesai. Dan kemarin sangat berkesan sekali bisa ikut perwakilan profesi dietitian untuk pergi ke Malaysia. Melihat gimana sih pembelajaran gizi di sana gitu. Kayak studi banding gitu ya Kak? Ya, di Universitas Kebangsaan Malaysia UKM. Wow, bisa ke Malaysia guys. Ya, padahal teman-teman tuh banyak yang senior gitu ya, teman-teman gizi profesi gizi Poltekkes ke Semarang tahun saya itu hebat-hebat, padahal ada yang udah jadi ahli gizi di luar Jawa gitu, jadi kepala ahli gizinya gitu. Ada juga yang udah bekerja di ahli gizi tentara. Berarti kakak ini termasuk salah satu orang yang beruntung gitu Ya, sebenarnya orang yang beruntung saja karena banyak yang lebih senior gitu. Ada juga yang temen itu sebagai ahli gizi puskesmas teladan gitu. Jadi sebetulnya banyak juga belajar dari mereka yang sudah berpengalaman gitu, sudah saling bekerja. sharing gitulah ya Kak. Ya. Ini mata kuliah yang kalian pelajari kalau kalian kuliah di profesi dietitian. Oke teman-teman, sekian sharing-sharing dari kami. Mohon maaf apabila ketika kami menyampaikan ada kesalahan kata. Jangan lupa subscribe, Like dan komen. dan share ke sosial media kalian. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. And see you on the next video. Bye bye. Oke teman-teman, sekarang bagian Astagfirullah, ada Bapak Acim. Selesai. Oke Kak, itu bro. Oke Kak, saya jangan yang mana. Seribu. Apa itu sindrom metabolik?